bisu ya. Kurang satu. Sampingnya power. Jilbab dulu. Jadi minjem punya ini. Bagus. Ya. Sambutan ambil ya. Iya. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, 24 wanita diduga korban perdagangan orang menyewa rumah perwira polisi di Bandar Lampung. Puluhan calon tenaga kerja Indonesia atau TKI atau juga pekerja imigran Indonesia ilegal asal Nusa Tenggara Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka singgah ke rumah milik anggota polisi yang berdinas di Mabes Polri. Ngadiono selaku Ketua RT 05 Lingkungan 1 Kelurahan Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung ini mengatakan, puluhan calon TKI ilegal tersebut sejak 2 hari lalu tinggal di rumah mantan perwira Polda Lampung berpangkat AKBP. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Padat Karya, Kelurahan Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Calon PMI ilegal tersebut mengontrak di rumah Laksa sejak 2 hari lalu tanpa sepengetahuannya. Ia mengatakan rumah milik mantan Direktur Narkoba Polda Maluku Utara itu sudah lama kosong, alias tidak ditempati. Sebelumnya Polda Lampung menemukan 24 calon pekerja migran Indonesia berasal dari NTB, semuanya berjenis kelamin perempuan. Mereka diamankan polisi dari dalam rumah di Jalan Padat Karya Kelurahan Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung pada Selasa 6 Juni 2023. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung AKBP Hamid Antri Sumantri mengatakan, polisi menemukan 24 calon PMI asal NTB. Menurut Hamid, 24 orang itu diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Provinsi Lampung. Hamid menuturkan penemuan calon PMI tersebut berkat informasi dari masyarakat. Dari informasi tersebut, warga mencurigai sebuah rumah dijadikan lokasi penampungan calon PMI asal NTB. Tim Dokes Polda Lampung juga sudah melakukan pengecekan kesehatan. Berita selanjutnya, Bawaslu panggil sekolah di Natar Lampung Selatan yang diduga deklarasikan relawan Ganjar Pranowo. Bawaslu Lampung Selatan telah memanggil pihak sekolah di Natar yang diduga mendeklarasikan diri menjadi relawan Ganjar Pranowo. Bawaslu Lampung Selatan juga akan memanggil panitia penyelenggara dan Muhammad Tulus Purnomo, bakal calon anggota DPD RI yang merupakan ketua yayasan sekolah tersebut. Ketua Bawaslu Lampung Selatan Hendra Fauzi menyebutkan pihaknya mempunyai waktu 7 hari untuk menelusuri fakta kejadian tersebut. Hendra mengatakan pihak sekolah diperiksa hampir selama 2 jam. Pemeriksaan terkait informasi di media sosial yang diunggah oleh akun @partai_sosmed terkait adanya deklarasi relawan baca pres Ganjar Pranowo di salah satu sekolah di Natar, Lampung Selatan. Hendra menyebutkan video itu sudah beredar. Maka dari itu pihaknya melakukan pemanggilan kepada pihak sekolah, guru, dan saksi-saksi yang ada saat kejadian untuk mempertanyakan kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Tujuan pemanggilan tersebut jelas Hendra untuk mencari fakta dan data terkait dengan kegiatan tersebut. Saat ini pihaknya masih dalam tahap pengumpulan bukti-bukti dan fakta di lapangan. Kita hari ini? Ya, hari ini kita melakukan pemanggilan kepada pihak sekolah dan juga kepada guru-guru yang ada sekitar. Dan itu rencana besok kita akan melakukan pemanggilan kepada DPD, Pak Tulus, sama pihak penyelenggara panitianya. Pemanggilan ini klarifikasi tadi berapa lama gitu kira-kira? Sekitar 1 jam lebih, sekitar 2 jam. Fokus kita apa sih itu di klarifikasi ini? Kita mempertanyakan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana.
dan sebenarnya sejauh apa sebenarnya kita laksanakan. Untuk selanjutnya apa saja mungkin yang kita akan tanyakan kepada para saksi gitu. Klarifikasi lainnya. Kita akan mencari fakta dan data terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tempat kejadian. Kalau kita sendiri gitu dari Bawaslu ngelihat foto yang beredar itu gimana sih? Itu kan menjadi dasar ya, informasi awal tentang adanya dugaan pelanggaran pemilu. Maka terkait apakah benar atau tidak, maka kita lakukan klarifikasi dengan pemanggilan beberapa para saksi mata dan para pelaksana kegiatan. Hari ini berapa orang tadi kita? Hari ini 2 orang, insya Allah besok kita panggil 2 orang. Oke, siap. Imbauannya untuk para relawan atau mungkin kepala sekolah yang memang rawan ini untuk diadakannya kampanye terselubung itu seperti apa? Ya, ini kepada seluruh masyarakat Lampung terutama dan juga para kepala desa, ASN, guru-guru, kita menghimbau di tahun politik ini untuk tetap menahan diri, untuk bisa tetap netral, untuk bisa bersikap profesional, dan juga tentu ketika memang ada dugaan pelanggaran, kami berharap bisa disampaikan kepada kami baik melalui sikap lapor atau langsung datang ke kantor Panwascam desa untuk memberikan informasi-informasi yang ada di lapangan. Selanjutnya gitu, kalau terbukti ada pelanggaran nih, kita ngapain ini? Ketika memang ada dugaan pelanggaran, kita akan registrasi, kita akan melakukan klarifikasi dan sampaikan kepada. Berita selanjutnya, terjadi kecelakaan maut mobil pickup terperosok ke sungai di Tegineneng, Lampung. Kecelakaan maut terjadi di Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Sebuah mobil pickup Grand Max terperosok ke dalam sungai Batang Hari Ogan pada Selasa 6 Juni 2023 pada pukul 1 dini hari. Akibatnya 2 orang penumpang mobil tewas di tempat. Kasih Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Pesawaran Tommy Fernando mengatakan sebelum insiden itu terjadi, pengemudi dan penumpang kendaraan baru pulang seusai menghadiri acara di Kota Metro. Dikatanya kejadian itu disaksikan oleh warga setempat. Sebelum mobil masuk ke dalam sungai terdengar suara benturan yang keras. Ternyata sebuah mobil pickup Grand Max terguling dan masuk ke sungai. Akibat kejadian tersebut, 2 penumpang meninggal dunia. Korban pertama atas nama Mariono warga Lampung Tengah, lalu korban jiwa lainnya atas nama Sucipto. Bahkan tubuh Sucipto sempat tenggelam di sungai. Tim SAR gabungan turun ke lokasi pada pukul 4 subuh setelah sebelumnya mendapatkan laporan dari warga. Akhirnya jasad korban ditemukan 8 jam kemudian pada pukul 12 siang. Mengaku keluarga pemilik, pencuri ini menggasak uang 13 juta rupiah di PRI Link Gedung Tataan Lampung. Aksi pencurian terjadi di PRI Link Gedung Tataan Pesawaran Lampung. Pelaku ini mengaku sebagai keluarga pemilik lalu mengancam pegawai dan membawa kabur uang di PRI Link tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 6 Juni 2023 sekitar pukul 15 sore. Uang sebesar 13 juta yang tersimpan di laci meja kasir ini digasak oleh pencuri. Wawan merupakan warga Bernung Pesawaran yang merupakan pemilik PRI Link Cultures Link Gedung Tataan ini mengatakan saat kejadian berlangsung ia sedang tidak ada di lokasi. Ketika itu pegawai perempuan yang berjaga di PRI Link. Korban baru 6 hari kerja di PRI Link miliknya. Wawan baru mengetahui kejadian perampokan itu saat diberitahu korban. Dikatakan oleh Wawan, pelaku mengaku sebagai adiknya. Pelaku juga mengancam korban sehingga ketakutan. Korban masih berniat untuk menginformasikan kebenaran apakah benar pelaku merupakan keluarga pemilik. Setelah pelaku kabur, korban lantas berteriak. Teriakan korban mengundang perhatian warga sekitar. Wawan mengatakan setelah kejadian itu ia langsung melaporkan ke Polres Pesawaran.
Aparat kepolisian lalu tiba dan melakukan olah TKP. Wawan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Kapolsek Kedong Tataan juga Kompol Harpan membenarkan peristiwa itu. Dia menjelaskan pencurian itu tak didahului aksi kekerasan dengan menggunakan alat. Dikatakannya pelaku berhasil melakukan pencurian dengan pemberdaya korban. Alhasil pelaku dapat leluasa menguasai uang yang tersimpan di laci. Berita selanjutnya datang dari Polda Lampung yang mengamankan sabu seberat 6,18 kg dari Kades Tiuh Memon. Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung berhasil mengamankan 6,18 kg sabu dari seorang kepala desa. Direktur Dires Narkoba Polda Lampung Kombes Pol Erlin Tangjaya mengatakan, polisi ini mendapatkan sabu sebanyak 6,19 kg dari Kades Tiuh Memon Tony Aritama. Ia mengaku pelaku telah menjual sebagian barang haram tersebut kepada polisi yang hanya mengamankan tersebut dan polisi hanya mengamankan 6,18 kg sabu saja. Kades Tony tersebut sengaja memecah sabu milik pamong desa tersebut dengan beberapa kemasan. Tony memerintahkan pelaku lainnya FN yang merupakan warga biasa untuk setiap orderan harus menyerahkan kepada Kades tersebut. Tempat lokasi FN itu seorang kepala desa atas nama inisial TA. Jadi FN mengakui bahwa barang bukti tersebut narkotika ini yang dia sembunyikan di dalam gudang di Jalan Lintas Gadirejo, Desa Sidodadi, Kecamatan W5, Kabupaten Pesawaran. Kemudian kita melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 6,18 kilo yang terdiri dari beberapa bagian. Ada 6 bungkus besar, 4 bungkus teh Cina, 2 bungkus teh plastik bening, 10 bungkus bening ukuran sedang. Yang diduga semua ini adalah jenis narkotika sabu, jenis sabu. Dan kemudian kita juga menyita 1 buah timbangan digital. Mana timbangannya? Ya, ada timbangan digitalnya ada ini. Kemudian ada juga beberapa buah handphone yang kita amankan daripada pelaku. Selanjutnya kedua pelaku ini kita bawa ke Polda untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan kita juga masih memburu ya pihak-pihak yang mengambil barang tersebut dari pelaku ya, dan sampai saat ini kita masih selidiki. Dan juga ada salah satu ya yang kepemilikan dari 20 kilo barang ini ya kita masih kejar ya, inisialnya kita sebut saja ID ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Namun ada juga pembelinya yang membeli utuh. Jadi kalau kita lihat jumlah kemasan ini yang tadinya 20 kilo, ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti sudah hilang 7 bungkus dari kemasan yang harusnya ada. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa perkara ini terjadi di daerah Desa Mekar, di Sari Agung, Gunung Rejo, Kabupaten Pringsewu. Ya, tepatnya Jalan Lintas Gadirejo, Desa Sidodadi, Kecamatan W5, Kabupaten Pesawaran. Kita melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 31 Mei ya, sekitar pukul 8 pagi, yang mana pada saat itu yang pertama diamankan adalah saudara FN ya, yang dipimpin oleh Pak Jefferson ya. Saya mohon maaf kepada warga kelurahan saya sangat menyesal. Saya mohon maaf atas perilaku saya yang memalukan ini. Pak Kades sudah lama ya masih sabunya? Sudah lama Pak Kades. Sudah berapa lama? Berapa lama Pak Kades? 8 bulan. 8 bulan. Kenapa Pak Kades? Utang.
Jual kenapa? Atau pemilihan Dan biasanya kurang ya Pak? Untuk kebutuhan sehari-hari. Oke. Ada nyebar ke kades lain nggak? Apa kebutuhan sehari-hari kemarin kamu sampaikan apa? Untuk pembayaran utang Berapa utang utang? 130 juta. Utangnya untuk apa? Utang apa itu Pak? Utangnya untuk apa? Utang keluarga. Bukan untuk Nyala, bukan. Bukan. Katanya mau nyalon. Bukan. Berita selanjutnya ada promo spesial HUT Bandar Lampung di Themzone Mall Bumi Kedaton. Themzone Mall Bumi Kedaton mengadakan promo menarik yang berlangsung hingga 30 Juni 2023. Supervisor Themzone Mall Bumi Kedaton Novan Faidal mengatakan ada promo spesial HUT Bandar Lampung yakni beli 250.000 mendapatkan 400 saldo Tizo. Promo lainnya yakni untuk pemilik credit card membeli harga 120.000 mendapatkan bonus 20 saldo Tizo, menjadi total yang didapatkan 140 saldo Tizo. Beli 200.000 mendapatkan bonus 60 saldo Tizo, menjadi total yang didapatkan 260 saldo Tizo. Beli 300.000 bonus 150 saldo Tizo, jadi total 450 saldo Tizo. Untuk pemilik Blue Card dan Gold Card, jika membelikan promo 300.000 dapat bonus 225 saldo Tizo, menjadi total keseluruhan didapatkan 525 saldo Tizo. Jika beli harga 350.000 mendapatkan bonus 300.000 saldo Tizo, menjadi total yang didapatkan yakni 650 saldo Tizo. Promo menarik lainnya dengan membayar 500.000 bisa mendapatkan Blue Card 1 saldo Tizo, free 500 e-tiket dan 10 free game di mesin yang tidak mengeluarkan tiket, hadiah dan juga foto. Berikutnya dengan membayar 2 juta bisa mendapatkan Gold Card 4.200 dengan saldo Tizo, free 2.000 e-tiket dan 20 free game di mesin yang tidak mengeluarkan tiket, hadiah dan juga mesin foto. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.